Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denita Salsabila dengan NPM 2020-110070 kelas 5 PAA, mata kuliah Manajemen Risiko. Saya mahasiswa Universitas Shahid Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Pariwisata. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Risiko kelas 5 PAA dengan dosen pengampu Pak Kasman Datuk. Berikut materinya. Pembelajaran risiko atau risk financing. Pembahasan tentang risk financing berhubungan dengan cara-cara pengadaan dana untuk memulihkan kerugian, yaitu risk financing transfer atau memindahkan risiko disertai dengan pembiayaan. Memindahkan risiko disertai pembiayaan ini berarti transfer mencari dana eksternal yang akan membayar kerugian yang bersangkutan jika kerugian itu nanti sungguh terjadi. Nah, risk financing transfer dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, transfer risiko kepada perusahaan lain yang bukan perusahaan asuransi atau non-insurance transfer. Pemindahan risiko kepada pihak non-insurance ini biasanya dilakukan melalui kontrak-kontrak bisnis biasa dan melalui kontrak khusus untuk pemindahan risiko. Isi kontrak berkenaan dengan pemindahan tanggung jawab keuangan atas yang pertama, harta, kerugian atas net income, kerugian personil, dan tanggung gugat. Transfer dapat berupa pemindahan tanggung jawab keuangan saja untuk tindakan tak sengaja pihak transfer, dan dapat juga berupa pemindahan semua tanggung jawab kerugian sesuai dengan kontrak tanpa melihat penyebabnya, baik kelalaian transfer, pihak ketiga maupun bencana alam. Berikut keterbatasan non-insurance. Yang pertama, kontrak mungkin hanya memindahkan sebagian risiko saja. Yang B, kadang-kadang sukar memahami bahasa atau hukum sehingga dapat menimbulkan salah tafsiran di kemudian hari. Dan yang terakhir C, surat kontrak bisa dibatalkan oleh pengadilan jika isinya bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah. Berikut contoh non-insurance risk financing transfer. A, melalui perjanjian leasing atau leaser pemilik aktiva, yaitu memindahkan kepada lisi atau penyewa tanggung jawab keuangan untuk kerusakan harta. B, dalam perjanjian leasing, lease juga bisa menggeser kerugian potensialnya kepada lessor seperti risiko keuangan, risiko turunnya nilai aktiva dibandingkan dengan jika aktiva dimiliki sendiri. Yang C, pemindahan risiko juga terjadi pada kontrak pengiriman barang. Nah, kontrak penyimpanan barang, kontrak pembuatan suatu bangunan. Dan D, surety bond. Dalam kontrak surety bond ada 3 pihak yang terlibat, yaitu surety atau penjamin, pihak obligi atau yang dijamin, dan pihak kontraktor atau prinsipal. Nah, jika prinsipal tidak memenuhi kewajibannya, maka surety akan membayar kerugian pihak obligi. Dan yang terakhir ada E, neutralization. Neutralization merupakan proses menyeimbangkan change kerugian atas change keuntungan. Neutralization yang paling populer adalah hedging. Dilaksanakan bersamaan dengan kontrak penjualan, di mana penjualan melakukan kontrak pembelian dengan pihak lain untuk barang sama sejenisnya. Dengan demikian, dapat ditutup risiko kenaikan harga, risiko putusnya persediaan, dan sebagainya. Next, yang kedua yaitu risk retention atau menanggung sendiri risiko. Menanggung risiko sendiri itu dapat bersifat pasif atau tidak direncanakan, yaitu unplanned retention. Nah, dapat pula bersifat aktif atau direncanakan, yaitu planned retention. Retention dikatakan pasif atau tidak direncanakan bila manajer risiko tidak memperhatikan tentang adanya exposure sehingga tidak melakukan usaha apapun untuk menanganinya. Dan disebut aktif bila manajer risiko mempertimbangkan metode-metode lain
untuk menangani resiko dan kemudian memutuskan secara sadar untuk menangani sendiri resiko tersebut. Nah, alasan perusahaan melakukan retention yaitu keharusan karena tidak tersedia alternatif lain atau tidak ada perusahaan asuransi yang mau menanggung risiko tersebut. Contohnya, tanggung jawab untuk tindakan kriminal. B. Biaya. Ini menyangkut premi yang terlalu besar. C. Kemungkinan kerugian. Retention akan dipilih oleh perusahaan jika kemungkinan kerugian yang dihitung perusahaan asuransi lebih besar daripada yang diperkirakan oleh perusahaan. Dan D. Opportunity cost. Dan yang terakhir E. Kualitas pertanggungan perusahaan asuransi. Nah, di sini juga ada penyediaan dana untuk retention. Yang pertama, tanpa penyediaan dana, yaitu jika resiko ini terjadi, maka kerugiannya ditutup dengan dana yang tersedia saat terjadinya kerugian atau dibebankan pada penghasilan tahun bersangkutan. B. Membentuk dana cadangan. Besarnya dana cadangan yang disediakan adalah sebesar kerugian yang diperkirakan per tahun. C. Self-insurance. Perusahaan mengumpulkan sendiri premi-premi secara periodik untuk dijadikan cadangan untuk mengganti kerugian-kerugian yang akan terjadi. Dan yang terakhir D. Captive insurance, yaitu perusahaan besar yang punya banyak cabang di berbagai daerah dan luar negeri. Dapat juga mendirikan perusahaan asuransi sendiri dan nantinya juga dapat membeli premi perlindungan kepada perusahaan reasuransi untuk melindungi perusahaan asuransi itu. Baik, terima kasih penjelasan yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.